Evaluasi proyek. Definisi, proyek adalah suatu rangkaian aktivitas yang direncanakan untuk mendapatkan manfaat dalam jangka waktu tertentu. Menurut Kuncoro 2002, mengatakan bahwa evaluasi proyek merupakan penelaahan atau analisis tentang apakah proyek investasi itu dapat berhasil atau tidak apabila dilaksanakan. Dilihat dari kapan evaluasi dilakukan pada proyek, dapat dibedakan menjadi 4 jenis evaluasi proyek. A. Evaluasi terhadap usulan proyek yang akan didirikan. B. Evaluasi terhadap proyek yang sedang dibangun. C. Evaluasi terhadap proyek yang telah dioperasionalisasikan. D. Evaluasi terhadap proyek yang telah berakhir. Hal-hal yang perlu diidentifikasikan dalam evaluasi proyek sebelum dilakukan suatu evaluasi proyek adalah: A. Ruang lingkup kegiatan proyek, yakni pada bidang-bidang apa saja proyek akan beroperasi. B. Cara kegiatan proyek dilakukan, yakni apakah proyek akan ditangani sendiri atau ditangani juga oleh beberapa pihak lain. C. Evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan keberhasilan seluruh proyek, yakni mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan proyek. D. Sarana yang diperlukan oleh proyek menyangkut bukan hanya kebutuhan seperti material, tenaga kerja, dan sebagainya, tetapi juga fasilitas-fasilitas pendukung seperti jalan raya, transportasi, dan sebagainya. E. Hasil-hasil kegiatan proyek tersebut serta biaya-biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil tersebut. F. Akibat-akibat yang bermanfaat ataupun yang tidak dari adanya proyek tersebut. G. Langkah-langkah rencana untuk mendirikan proyek beserta jadwal masing-masing kegiatan tersebut. Perbedaan intensitas evaluasi proyek. Tidak setiap proyek akan diteliti dengan intensitas yang sama. Beberapa proyek mungkin harus diteliti dengan sangat mendalam, dengan mencakup berbagai aspek yang berpengaruh. Beberapa lainnya mungkin hanya cukup diteliti pada beberapa aspek saja. Bahkan ada yang diteliti secara sederhana dan tidak formal. Beberapa faktor menentukan intensitas tadi evaluasi proyek. A. Besarnya dana yang ditanamkan. Semakin besar dana yang ditanamkan, intensitas tadi akan semakin mendalam. B. Tingkat ketidakpastian proyek. Semakin sulit memperkirakan penghasilan penjualan, biaya, aliran kas, dan lain-lain, maka biasanya studi evaluasi proyek akan semakin hati-hati. C. Kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek. Semakin kompleks faktor-faktor yang mempengaruhi proyek, semakin hati-hati dan mendalami studi evaluasi proyek tersebut. Lembaga-lembaga yang membutuhkan evaluasi proyek. A. Pemilik proyek atau investor dan calon mitra usaha akan memperhatikan prospek usaha, yakni tingkat keuntungan yang diharapkan beserta tingkat risiko investasi. B. Pihak penyedia pembiayaan seperti bank kreditur, perusahaan leasing, perusahaan modal ventura, underwriter bila melalui bursa efek, lembaga kredit ekspor barang modal, dan lembaga donor yang mungkin ikut membiayai proyek. C. Pemerintah berkepentingan atas manfaat atau dampak dari proyek terhadap perekonomian nasional maupun dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat. 2 jenis evaluasi kelayakan untuk meminimalkan biaya dan efektivitas kegiatan. Evaluasi kelayakan proyek dilakukan dalam 2 tahap. A. Evaluasi pendahuluan. Tujuan evaluasi pendahuluan adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kritis yang dapat menghambat jalannya operasi bisnis proyek yang akan dibangun. Kemungkinan keputusan dari tahap ini adalah pembatalan rencana investasi, revisi rencana investasi, atau meneruskan evaluasi rencana investasi proyek ke tahap berikutnya, yakni studi kelayakan proyek. B.
Evaluasi kelayakan proyek. Fokus utama kelayakan proyek paling sedikit terpusat pada 4 aspek. 1. Aspek pasar dan pemasaran terhadap barang atau jasa yang akan dihasilkan. 2. Aspek produksi, teknis dan teknologis. 3. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. 4. Aspek keuangan dan ekonomi. Tahap-tahapan evaluasi proyek. Tahapan penemuan ide, yakni penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek. Jika terdapat lebih dari satu ide, maka biasanya pengambil keputusan akan dipengaruhi oleh 3 faktor. 1. Intuisi bisnis dari pengambil keputusan. 2. Pengambil keputusan memahami teknis dari proyek. 3. Keyakinan bahwa proyek mampu menghasilkan laba. Tahapan penelitian, yakni meneliti beberapa alternatif proyek dengan berbagai metode ilmiah, dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah data berdasarkan metode yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat-alat analisis yang sesuai, menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan pembuat laporan hasil penelitian. Tahap evaluasi. Evaluasi pendahuluan dan evaluasi kelayakan proyek. Evaluasi berarti membandingkan sesuatu berdasarkan satu atau lebih standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Hal yang diperbandingkan dalam evaluasi kelayakan proyek biasanya adalah manfaat, dengan seluruh biaya yang akan timbul. Tahap pengurutan usulan yang layak. Apabila terdapat lebih dari satu usulan rencana proyek yang akan dianggap layak, dan bila manajemen memiliki keterbatasan dalam menjalankan proyek tersebut, maka manajemen dapat menentukan prioritas usulan yang layak berdasarkan kriteria-kriteria pengurutan atau ranking yang telah ditentukan. Tahap rencana pelaksanaan. Setelah ditentukan rencana proyek yang mana yang akan dijalankan, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan atau konstruksi proyek, mulai dari penentuan jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, ketersediaan dana dan sumber daya lainnya, kesiapan manajemen, dan lain-lain. Terakhir, tahap pelaksanaan, yakni tahap merealisasikan konstruksi proyek tersebut. Jika proyek selesai dikonstruksi, maka proyek akan dioperasionalisasikan. Aspek-aspek evaluasi proyek. Evaluasi proyek mengkaji kelayakan proyek dari berbagai komponen proyek seperti pasar, internal, perusahaan, dan lingkungan. Suatu aspek mungkin terkait dengan aspek lainnya dalam evaluasi proyek. Misalnya, A. Aspek pemasaran membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek dan persaingan serta aspek-aspek lingkungan. B. Aspek manajemen akan membutuhkan data-data dan asumsi dari seluruh internal perusahaan dan seluruh aspek lingkungan. C. Aspek sumber daya manusia membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek teknik dan teknologi, pasar dan pemasaran, dan manajemen untuk menentukan jumlah dan spesifikasi tenaga kerja dan program pengembangannya. D. Aspek keuangan akan membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek pasar, pemasaran, manajemen, teknik, dan teknologi untuk menentukan besar pendapatan dan biaya yang harus ditanggung badan usaha. Modifikasi terhadap aspek-aspek studi kelayakan adalah dimungkinkan disebabkan oleh batasan-batasan dalam penelitiannya, seperti A. Apakah rencana bisnis hanya terbatas pada suatu produk baru atau pada rencana pembentukan yang lainnya? B. Apakah pasar yang dituju berskala internasional, nasional, atau lokal? C. Apakah produk yang akan dihasilkan berupa barang atau jasa atau digabungkan keduanya? D. Apakah analisis akan dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif atau gabungan dari keduanya? Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pengendalian proyek. Nah, menurut
R.I. Mockler tahun 1972 dalam Imam Soeharto tahun 1997 memberikan pengertian tentang pengendalian. Menurutnya, pengendalian adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Mockler, maka proses pengendalian proyek dapat diuraikan menjadi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sasaran. Yang kedua, definisi lingkup kerja. Yang ketiga, menentukan standar dan kriteria sebagai patokan dalam rangka mencapai sasaran. Yang keempat, merancang atau menyusun sistem informasi, pemantauan, dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan terhadap standar, kriteria, dan sasaran yang telah ditentukan. Yang keenam, mengadakan tindakan pembetulan. Nah, fungsi utama pengendalian sendiri adalah untuk memantau dan mengkaji, bila perlu mengadakan koreksi agar langkah-langkah kegiatan terbimbing ke arah tujuan yang ditetapkan. Pengendalian memantau apakah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan patokan yang telah digariskan dan memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Selain itu, melalui pengendalian dapat diantisipasi keterlambatan terhadap jadwal yang telah ditetapkan, serta menghindari terjadinya pembengkakan biaya proyek. Pengendalian proyek dilakukan seiring dengan pelaksanaan proyek. Pengendalian proyek dilakukan agar proyek tetap berjalan dalam batas waktu, biaya, dan performa yang ditetapkan dalam rencana. Ada setidaknya 3 langkah dalam proses pengendalian proyek, antara lain: yang pertama, menentukan standar performansi, misalnya spesifikasi teknis, biaya yang dianggarkan, jadwal atau kebutuhan sumber daya. Yang kedua, membandingkan performan aktual dengan performan standar. Yang ketiga, melakukan tindakan koreksi terhadap penyebab terjadinya perbedaan performasi aktual terhadap performasi standar. Baik, selanjutnya, tujuan dan manfaat pengendalian proyek. Nah, ada beberapa tujuan dan manfaat yang penting dalam pengendalian suatu proyek, antara lain mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bagian dari proyek atau proyek secara menyeluruh. Yang kedua, mengetahui hubungan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lain. Yang ketiga, penyediaan dana atau keuangan. Yang keempat, sebagai alat dalam pelaksanaan. Yang kelima, sebagai alat koordinasi dan pimpinan. Yang keenam, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang ketujuh, pengendalian waktu pelaksanaan. Dan yang kedelapan, penyediaan tenaga kerja, alat, dan material. Menurut buku Administrasi Pembangunan Teori dan Praktek, karya Dr. Sahya Anggara, MSI, Li Sumantri, MAG, halaman 209, mengatakan bahwa unsur-unsur pengendalian proyek mencangkup yang pertama, pengendalian kualitas bahan dan pekerjaan pengendalian kualitas bahan. Misalnya, pengujian mutu beton yang digunakan dalam pengecoran dalam compression test. Yang kedua, pengendalian biaya, dan yang ketiga, pengendalian waktu. Baik, selanjutnya yaitu pengendalian proyek yang efektif. Pengendalian proyek yang efektif ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tepat waktu dan peka terhadap penyimpangan. Yang kedua, macam tindakan yang diadakan tepat dan benar. Yang ketiga, terpusatkan pada masalah atau titik yang sifatnya strategis, dilihat dari segi penyelenggaraan proyek. Yang keempat, mampu mengomunikasikan masalah dan penemuan, sehingga dapat menarik perhatian pimpinan. Nah, sehingga tindakan koreksi dapat langsung dilakukan. Yang kelima, kegiatan pengendalian tidak melebihi keperluan. Yang keenam, dapat memberikan petunjuk berupa prakira hasil pekerjaan yang akan datang jika terdapat kecenderungan pada saat pengecekan tidak mengalami perubahan. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses pengendalian proyek.
Ada setidaknya 2 hal penting yang perlu dilakukan sebagai bagian dari proses pengendalian proyek. Antara lain yang pertama, otoritas pekerjaan. Maksudnya adalah pemberian wewenang ke tingkat manajemen yang lebih rendah hingga ke tim pekerja untuk melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya seperti yang telah ditetapkan dalam rencana, jadwal, dan anggaran. Kemudian yang kedua, itu ada pengumpulan data. Dalam rangka pengumpulan data, perkembangan setiap pekerjaan dan biaya untuk setiap paket pekerjaan secara periodik dilaporkan dan dimasukkan ke dalam PCAS. Dari PCAS diperlukan rangkuman informasi mengenai biaya untuk departemen tertentu, untuk periode waktu tertentu, dan untuk sekumpulan paket pekerjaan tertentu. Informasi ini penting untuk pengendalian biaya. Kemudian selanjutnya ada faktor penghambat proses pengendalian. Yang pertama, kesulitan komunikasi dan koordinasi yang berhubungan dengan struktur organisasi proyek. Yang kedua, faktor tenaga kerja kurang ahli dalam pengawasan proyek yang akan menyebabkan proyek menjadi kurang efektif dan akurat. Kemudian yang ketiga, faktor sistem pengendalian penerapan sistem informasi dan pengawasan yang terlalu formal. Selanjutnya, pengendalian hanya menekankan pada faktor biaya, sementara pada faktor performansi itu diabaikan. Selanjutnya, terjadinya pelaporan informasi yang kurang akurat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu faktor pendukung proses pengendalian. Di mana yang pertama ada ketepatan waktu, yang kedua ada akses antar tingkat akses yang mudah dan jelas akan mempercepat pelacakan bagian yang memiliki performa jelek. Kemudian yang ketiga, data dan informasi yang dapat dipercaya menyangkut kejujuran dan kedisiplinan pihak yang terlibat dalam proyek. Kemudian yang terakhir ada objektivitas data. Data yang diperoleh harus sesuai dengan yang terjadi di lapangan tanpa adanya asumsi pribadi.